Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan pengujian data untuk dua sampel yang sifatnya berhubungan atau dependent. Bisa juga kita sebut sebagai two related sample test. Sebelum masuk ke pembahasan metode, akan lebih baik kita bahas terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan uji data dua sampel. Nah, jadi uji data dua sampel artinya kan di sini kita membandingkan antara dua data gitu ya. Ada data satu, ada data dua. Nah, uji data dua sampel ini punya dua sifat. Yang pertama, ada yang sifatnya dependent atau berpasangan, ada yang sifatnya independent atau bebas. Nah, sekarang apa perbedaan antara data yang sifatnya dependent dengan data yang sifatnya independent? Nah, kita lihat ilustrasinya. Misalkan kita punya dua raw data, ya, dua raw data, data pertama dan data kedua. Misalkan kedua raw data ini adalah data kelas. Jadi ada data kelas A, ada data kelas B. Nah, misalkan kelas A ada 10 orang. Nah, dari 10 orang itu nanti diambil nilainya. Lalu kelas B juga ada 10 orang, nanti masing-masing itu dinilai. Ya, kelas A orang pertama 46, kelas A orang kedua 41 dan seterusnya, begitu juga untuk yang kelas B. Nah, untuk melihat apakah kedua variabel ini sifatnya dependent atau independent, berpasangan atau bebas, nah kita perhatikan dalam satu baris ini. Ya, jadi dalam satu baris ini 46 dengan 68 itu diambil dari objek yang sama atau objek yang berbeda, diambil dari orang yang sama atau diambil dari orang yang berbeda. Nah, ini kan raw data yang pertama ini orang kelas A, raw data yang kedua itu kelas B. Jadi kan di sini orang di kelas A berbeda dengan orang yang ada di kelas B. Berarti yang nilainya 46 dengan yang nilainya 68 ini diambil dari orang yang berbeda. Nah, begitu juga baris yang kedua gitu ya. Baris yang kedua kita lihat angka 41 dengan angka 75 itu diambil dari orang yang sama atau berbeda. Nah, sampai seterusnya. Ini orang ke-10 di kelas A nilainya 50. Orang ke-10 di kelas B nilainya 68. Nah, ini juga pasti orangnya akan berbeda. Nah, ini diambil dari objek yang berbeda. Nah, ketika kita punya dua raw data yang diambil dari objek yang berbeda atau diambil dari orang yang berbeda, maka kedua variabel ini bisa kita katakan memiliki sifat independen. Gitu ya. Jadi kalau yang sifatnya independen itu objek di kelompok 1 dengan objek di kelompok 2 itu berbeda, atau orang di kelas A berbeda dengan orang yang di kelas B. Nah, itu berarti sifatnya independen. Nah, lalu apa bedanya yang sifatnya dependen atau berpasangan? Nah, sama juga kita punya dua raw data. Nah, dua raw data ini misalkan kelas A. Nah, kelas A diberikan dua perlakuan, misalkan metode belajar 1 dengan metode belajar 2. Nah, kelas A ketika menggunakan metode belajar 1, nah nilainya seperti ini gitu ya. Nah, kelas A ketika menggunakan metode belajar 2 nilainya seperti ini gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi dalam satu baris ini orangnya sama atau tidak. 46 dengan 68 ini diambil dari orang yang sama atau tidak. Nah, ternyata kalau dia kondisinya seperti ini, jadi kelas A menggunakan metode 1, kelas A menggunakan metode 2, jadi 46 dengan 68 itu diambil dari orang yang sama gitu ya, jadi objeknya sama. Kemudian baris yang kedua 41 dengan 75 diambil dari orang yang sama gitu ya, jadi sama-sama kelas A. Sampai seterusnya orang ke-10 ketika menggunakan metode belajar 1 nilainya 50, ketika menggunakan metode belajar 2 nilainya adalah 68. Nah, ini kan objeknya sama. Nah, jadi kalau kita punya dua variabel yang diambil dari objek yang sama, maka kedua variabel itu sifatnya adalah dependent atau berpasangan. Nah, untuk data yang sifatnya independen, ini kan kelas A 10 orang, kelas B 10 orang. Nah, sehingga total datanya, jadi N besar N-nya adalah N1 ditambah N2. Jadi N1-nya 10, N2-nya 10, maka total datanya adalah 20. Nah, kalau yang sifatnya dependen atau berpasangan, nah ini jumlah N-nya ada 10 saja, karena masing-masing diambil dari orang yang sama, walaupun jumlah datanya ada 20 gitu ya, tapi objeknya 10, maka dihitung N-nya adalah 10 gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10 gitu ya.
Nah, pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada uji data dua sampel yang sifatnya dependen atau berpasangan. Nah, terkait dengan uji perbandingan pada statistika non parametrik untuk variabel yang sifatnya dependen atau berhubungan. Nah, untuk dua variabel yang sifatnya dependen ya atau berpasangan atau berhubungan. Nah, ini kalau data yang kita gunakan itu bersifat ordinal, berskala ordinal atau numerik, maka metode yang kita gunakan adalah metode uji Wilcoxon. Nah, kalau data yang kita gunakan itu adalah kategori nominal, maka uji yang kita gunakan adalah uji McNemar. Jadi kalau kita membandingkan dua data atau dua variabel, kalau kedua variabel itu skala datanya adalah ordinal atau angka, nah maka uji yang kita gunakan adalah uji Wilcoxon. Nah, kalau kedua variabel itu skalanya adalah nominal, maka uji yang kita pakai adalah uji McNemar. Nah, kalau variabelnya lebih dari dua, misalkan kalau tadi kan metode belajar 1, metode belajar 2 gitu ya. Kalau yang kita gunakan hanya dua metode saja, misalkan kayak tadi. Nah, seperti ini ujinya, nama ujinya. Jadi kalau ordinal itu pakai uji Wilcoxon, kalau kategorik itu pakai uji McNemar. Nah, sekarang bagaimana kalau variabelnya lebih dari dua? Jadi misalkan metode belajar 1, metode belajar 2, metode belajar 3 dan seterusnya. Kalau datanya itu adalah ordinal atau numerik, maka uji yang kita gunakan adalah uji Friedman. Nah, kalau datanya berskala nominal, maka uji yang kita pakai adalah uji Cochran. Nah, jadi uji Friedman merupakan perluasan dari uji Wilcoxon. Kalau uji Wilcoxon itu adalah dua variabel numerik atau ordinal. Kalau Friedman lebih dari dua variabel yang sifatnya ordinal atau numerik. Nah, kalau Cochran itu perluasan dari uji McNemar. Kalau uji McNemar hanya untuk dua variabel nominal, kalau Cochran lebih dari dua variabel yang sifatnya nominal. Nah, kali ini kita akan membahas materi uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon itu ya, jadi uji data dua sampel berhubungan atau berpasangan pada hakikatnya sama seperti per sampel dites dengan prasyarat yang lebih longgar. Jadi pada statistika parametrik itu kan ada uji beda dua sampel yang sifatnya berpasangan ya, atau uji T. Nah, tapi kalau pakai uji T itu kan mengharuskan datanya berdistribusi normal dan bertipe numerik. Nah, seperti kita tahu data itu kan tidak selamanya berdistribusi normal, juga tidak selalu bersifat numerik gitu ya. Nah, maka perlu ada uji alternatif. Nah, uji alternatifnya itu nanti kita gunakan uji non parametrik. Nah, pada uji statistika non parametrik untuk perbandingan dua data yang sifatnya berpasangan, nah ini dikenal ada tiga uji yang populer ya. Jadi ada yang disebut dengan uji Wilcoxon, ada uji sign, ada uji McNemar gitu ya. Jadi uji tanda, ada uji McNemar. Nah, uji Wilcoxon merupakan perluasan dari uji sign, uji tanda. Nah, kalau uji tanda ini menguji perbedaan pasangan pengamatan hanya sebatas tanda positif dan negatif saja. Nah, tidak berdasarkan pada nilai perbedaan. Nah, sedangkan uji Wilcoxon memperhatikan besarnya perbedaan tersebut. Ya, jadi kalau kita mempelajari uji Wilcoxon, maka di dalamnya sudah ada uji tanda. Gitu. Jadi uji tanda itu merupakan kelengkapan dari uji Wilcoxon. Nah, sementara untuk uji McNemar ini menguji dua variabel berhubungan yang sifatnya dikotomi, umumnya bertipe atau berskala nominal. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bahas uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon merupakan alternatif dari uji T yang sifatnya berpasangan atau per sampel dites ya kalau di parametrik gitu ya. Nah, uji ini data harus bertipe interval atau rasio, tetapi tidak harus berdistribusi normal dan variansinya tidak harus sama gitu ya. Jadi uji ini bisa digunakan untuk yang sifatnya angka. Nah, dari angka itu nanti dirubah dulu menjadi ordinal, menjadi ranking gitu ya. Nah, pada uji Wilcoxon data terdiri dari n buah pengamatan. Jadi kita punya dua variabel misalnya gitu, jadi variabel X dan variabel Y. Nanti masing-masing itu kan berpasangan. Baris pertama dengan pada variabel X, baris pertama berpasangan dengan variabel baris
pertama di variabel Y gitu. Jadi X1 Y1, X2 Y2. Jadi ini diambil dari objek yang sama gitu ya. Nah, nilai absolut dari selisih perbedaannya adalah D gitu ya. Jadi nanti dihitung selisih antara X1 dengan Y1, X2 dengan Y2, Xn dengan Yn gitu ya. Dihitung selisihnya, lalu selisihnya itu nanti dimutlakkan. Nah, hilangkan pengamatan yang memiliki nilai 0. Jadi kalau misalkan nilai X dan Y-nya sama, nah berarti kan perlakuan itu tidak berpengaruh. Jadi mau pakai metode 1, mau pakai metode 2, hasilnya sama saja, berarti kan selisihnya 0. Nah, kalau misalkan ada data yang selisihnya 0, nanti dihilangkan dari observasi atau dari analisis data gitu ya. Nah, nanti setelah dihitung selisih selisih mutlaknya, kemudian di ranking dari 1 sampai N observasi berdasarkan selisih nilai absolut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, jika ada nilai absolut beda yang bernilai sama, nah maka ranking untuk nilai yang sama adalah rata-rata dari ranking yang seharusnya diberikan jika nilai-nilai tersebut berbeda. Mungkin kalau kita lihat pernyataan ini cukup membingungkan ya. Nanti kita akan bahas lebih mudah ketika kita bahas dengan menggunakan contoh. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pengujian ketika kita menggunakan uji Wilcoxon. Nah, langkah-langkah pengujiannya kurang lebih sama seperti uji-uji hipotesis yang lainnya. Jadi yang pertama kita tentukan hipotesisnya, apakah hipotesisnya satu arah, apakah hipotesisnya dua arah gitu ya, satu arah ke kiri atau satu arah ke kanan. Nah, kalau kita gunakan hipotesis dua arah, nah H0-nya MD sama dengan 0 atau H0-nya itu adalah MX sama dengan MY. Jadi nilai X sama dengan nilai Y. Nah, H1-nya lawannya MD tidak sama dengan 0 atau MX tidak sama dengan MY. Nah, ini kalau hipotesisnya dua arah. Nah, kalau hipotesisnya satu arah, H0-nya MD sama dengan 0, H0-nya MX atau MX sama dengan MY. Nah, H1-nya ini satu arah ke kiri berarti ya. Kalau satu arah ke kiri berarti MX lebih kecil daripada MY. Jadi kan yang lebih besar MY-nya. Nah, maka selisihnya adalah 0. Kemudian kalau satu arah ke kanan, H0-nya MD sama dengan 0, H0-nya atau bisa juga MX sama dengan MY. Nah, H1-nya MD lebih besar sama dengan 0 atau MX lebih besar daripada MY. Jadi kalau kita hitung selisihnya, karena kan di sini MX lebih besar daripada MY, maka selisihnya adalah positif 0. Ya, kalau ini kan MX lebih kecil daripada MY. Jadi kalau kita hitung selisih MX min MY, maka selisihnya lebih kecil daripada 0 atau bernilai negatif gitu ya. Nah, kalau yang ini kan MX tidak sama dengan MY ya, jadi berbeda nilainya. Kalau berbeda kan bisa positif bisa negatif. Kalau bisa positif bisa negatif kan tidak sama dengan 0. Ya, kalau 0 itu kan artinya sama gitu ya. Kalau tidak sama dengan 0 maka bisa negatif bisa positif. Nah, kemudian langkah yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, alfa ini nanti kita gunakan untuk mencari Z tabel. Kemudian langkah yang ketiga adalah statistik uji. Nah, untuk statistik ujinya nanti kita menggunakan perhitungannya menggunakan bantuan tabel perhitungan statistik uji Wilcoxon. Jadi kita punya dua variabel kan ya, variabel X dan variabel Y. Nah, X dan Y diambil dari objek yang sama, maka dia berpasangan. Nah, lalu X dan Y dihitung selisihnya. Jadi X1 dikurangi Y1 itu adalah D1, X2 dikurangi Y2 itu adalah D2, sampai Xn dikurangi Yn adalah Dn. Nah, lalu selisihnya ini dimutlakkan. Jadi ini positif. Nah, lalu setelah dihitung selisihnya, lalu selisih ini di ranking atau diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya. Jadi nanti dari yang terkecil ranking 1, terkecil lanjut lagi ranking 2, ranking 3 dan seterusnya sampai N observasi. Lalu R ini kita jumlahkan menjadi sigma RI. Lalu nilai RI ini kita kuadratkan. Jadi R1 kita kuadratkan, R1 kuadrat, R2 kita kuadratkan, R2 kuadrat. Lalu Rn kita kuadratkan menjadi Rn kuadrat. Lalu R kuadrat ini kita jumlahkan. Jadi R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat sampai Rn kuadrat itu adalah sigma RI kuadrat. Nah, rumusnya statistik ujinya itu adalah T sama dengan sigma RI. Nah, sigma RI itu kita dapat dari sini, jumlah dari ranking dibagi akar dari sigma RI kuadrat. Nah, sigma RI kuadrat itu dari sini
gitu ya. Jadi ini untuk mendapatkan nilai statistik ujinya itu adalah sigma RI dari sini dibagi akar dari sigma RI kuadrat dari sini gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kriteria uji. Nah, untuk kriteria uji tergantung dari hipotesis yang kita gunakan gitu ya. Kalau kita gunakan hipotesis dua arah, nah kriteria ujinya jika statistik hitung T lebih kecil sama dengan statistik tabel min Z alfa per 2. Nah, kenapa di sini alfa per 2? Karena hipotesisnya dua arah. Atau T lebih besar sama dengan statistik tabel Z alfa per 2, maka H0 ditolak. Nah, jika sebaliknya maka H0 diterima. Ini sama seperti uji-uji sebelumnya. Nah, kalau kita gunakan hipotesis satu arah ke kiri, nah jika statistik hitung T lebih kecil daripada statistik tabel min Z alfa, nah di sini alfa saja karena satu arah, maka H0 ditolak. Jika statistik hitung T lebih besar daripada statistik tabel min Z alfa, maka H0 diterima. Nah, kalau satu arah ke kanan, jika statistik hitung T lebih besar sama dengan statistik tabel Z alfa, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, langkah selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya apakah kita menerima H0 ataukah menolak H0. Nah, itu adalah langkah-langkah pengujian uji Wilcoxon. Selanjutnya adalah contoh kasus. Nah, contoh kasusnya misalkan suatu pasangan calon kepala daerah akan melakukan pelatihan pematangan visi dan misi kepada 10 orang tim suksesnya. Nah, untuk mengetahui apakah pemberian pelatihan tersebut efektif atau tidak, maka dicatat skor pengetahuan mereka terhadap visi dan misi sebelum diberikan pelatihan dengan sesudah diberikan pelatihan. Nah, berikut adalah datanya. Jadi datanya itu range-nya berkisar antara 0 sampai 100. Jadi ada 10 orang tim sukses. Nah, diberikan dua perlakuan. Nah, perlakuan ini adalah skor pengetahuan sebelum pelatihan, lalu perlakuan skor sesudah diberikan pelatihan. Nah, jadi orang pertama misalkan ya, sebelum diberikan pelatihan, skor pelatihannya adalah 70. Nah, sesudah ikut pelatihan, skornya malah berkurang menjadi 68. Mungkin pelatihannya malah membingungkan gitu ya. Lalu orang kedua, sebelum pelatihan skornya 72, sesudah ikut pelatihan skornya 75. Lalu orang ketiga, sebelum pelatihan 74, sesudah pelatihan 72. Orang keempat sebelum pelatihan 76, sesudah pelatihan 68, demikian seterusnya sampai orang ke 10. Nah, ini kan orang yang ada di sebelum dengan orang yang ada di sesudah diambil dari orang yang sama. Nah, maka kedua variabel ini sifatnya adalah berpasangan. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95%, berarti kalau tingkat kepercayaannya 95% artinya punya tingkat kesalahan sebesar 5% gitu ya. Jadi alfanya 5%. Apakah dapat disimpulkan bahwa pemberian pelatihan efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi calon? Nah, pertanyaan ini kan nanti terkait dengan hipotesis yang akan kita gunakan gitu ya. Kalau pertanyaannya itu pelatihan itu efektif atau tidak, nah berarti kan kalau efektif artinya setelah atau sesudah lebih besar daripada sebelum, itu berarti dikatakan efektif. Atau sebelum lebih kecil daripada sesudah. Nah, ini bisa satu arah gitu ya, satu arahnya bisa ke kiri, bisa satu arah ke kanan. Nah, kita jawab. Nah, pertama sebelumnya kita tentukan dulu, misalkan MX adalah sesudah pelatihan, MY adalah sebelum pelatihan. Nah, ini tergantung nanti kita mau menggunakan hipotesisnya satu arah ke kanan atau satu arah ke kiri. Nah, di sini saya ingin gunakan hipotesis satu arah ke kanan. Nah, karena ingin menggunakan hipotesis satu arah ke kanan, berarti MX-nya adalah sesudah pelatihan, MY-nya adalah sebelum pelatihan, gitu ya. Tapi kalau misalkan mau satu arah ke kiri, berarti MX-nya sebelum pelatihan, MY-nya sesudah pelatihan, jadi bebas gitu ya. Nah, H1-nya MX lebih besar daripada 0, artinya selisih antara sebelum dan sesudah itu positif gitu ya. Kalau positif berarti pemberian pelatihan efektif meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi karena skor sebelum lebih besar daripada skor sesudah lebih besar daripada sebelum gitu ya. Kalau sesudah lebih besar daripada sebelum berarti kan pemberian pelatihan efektif gitu ya. Nah, lawan dari efektif berarti tidak efektif. Nah, sebetulnya kan lawan lebih besar itu kan lebih kecil. Nah, tapi supaya untuk memudahkan H0 kita tuliskan, notasikan dengan sama dengan hanya pernyataannya
selalu berlawanan antara H0 dan H1. Nah, di sini H1-nya efektif, berarti lawan efektif adalah tidak efektif. Kalau tidak efektif berarti sebelum sama dengan sesudah, atau sesudah lebih kecil daripada sebelum, gitu ya. Berarti itu dikatakan tidak efektif. Lalu langkah yang kedua adalah tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, alfa ini kita gunakan untuk mencari Z tabel atau tabel Z. Nah, untuk mencari tabel Z, pertama kita tentukan alfa dulu. Nah, tadi kan alfanya 5%, karena tadi tingkat kepercayaan 95% ya, maka alfanya 5%. Nah, kalau kita buat desimal menjadi 0,05. Nah, untuk mencari Z tabel, kita harus hitung nilai P. P itu rumusnya adalah 1 min alfa. Nah, karena hipotesisnya satu arah, maka alfanya tidak dibagi 2. Nah, kalau hipotesisnya nanti 2 arah, maka alfanya ini harus dibagi 2 dulu. Nah, maka P sama dengan 1 min alfanya 0,05 menjadi 0,995. Nah, P-nya kita peroleh 0,95. Nah, 0,95 kita lihat di tabel Z. Kita lihat di tabel Z. Nah, ini adalah tabel cara mencari tabel Z. Nah, jadi tadi alfanya 5%, lalu kita hitung nilai P-nya. P-nya adalah 1 min alfa 0,995. Nah, setelah kita dapatkan nilai P-nya, kita lihat Z tabel. Nah, ini adalah tampilan Z tabel yang positif ya. Sepertinya Z tabel ini ada yang positif, ada yang negatif, gitu ya. Nah, ini kita tampilan tabel Z untuk yang nilainya positif. Nah, kita lihat bagian tengah yang nilainya 0,995. Nah, kita cari yang nilainya 95. Di sini kan dari 0,5 sampai 0,98. Nah, jadi mengurut ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, gitu ya. Dari atasnya kecil, bawahnya besar. Nah, kita cari yang 0,95. Nah, yang nilainya tepat 0,95 itu nggak ada. Adanya adalah 0,9495 dengan 95005. Sebenarnya kan di tengah-tengah sini ya, tapi di sini nggak ada nilainya. Nah, maka kalau kita berhadapan dengan kondisi seperti ini, ambil nilai yang sebelumnya, jangan yang sesudahnya. Kalau kita ambil yang 0,9505 berarti kan ini lebih dari 0,95 ya. Nah, maka kita ambil yang sebelumnya 0,9495. Nah, kalau kita sudah peroleh titik tengahnya, nilai tengahnya, nah kita perhatikan sisi kiri. Sisi kirinya itu adalah 1,6, lalu sisi atasnya adalah 0,4. Nah, maka kita bisa dapatkan nilai Z tabelnya. Maka Z tabelnya adalah, kita perhatikan sudut ini yang sisi kiri itu kan 1,6. Nah, 1,6 kita dapatkan dari sini ditambah 0,04. Nah, 0,04 dari atas, gitu ya, 0,04. Nah, kita tinggal jumlahkan 1,6 ditambah 0,04 adalah 1,64. Nah, jadi di sini kita peroleh nilai Z tabelnya adalah 1,664. Nah, kita dapatkan Z tabelnya adalah 1,664. Nah, langkah yang ketiga itu adalah statistik uji. Nah, statistik uji untuk ini kan kita harus mencari nilai sigma RI dengan sigma RI kuadrat. Nah, untuk mendapatkan kedua nilai ini kita menggunakan bantuan tabel tadi ya. Nah, di sini ada, kita sudah punya datanya. Nah, kalau di soal itu kan sebelum sesudah, gitu ya, karena hipotesisnya di sini adalah MX-nya sesudah, MY-nya sebelum, jadi inputan datanya di sini menyesuaikan, gitu. Jadi kalau misalkan MX-nya sebelum, ya di sini input data yang sebelum. Nah, di sini berarti sesudah. Nah, karena di sini di awal kita tentukan MX-nya adalah sesudah, maka di sini MX adalah sesudah, lalu MY-nya adalah sebelum. Nah, kemudian yang pertama kita hitung selisihnya. Nah, selisih kita hitung dengan cara MX dikurangi MY. Jadi MX-nya sesudah, MY-nya sebelum. Berarti 68 dikurangi 70 berarti minus 2. Lalu 75 dikurangi 72 nilainya adalah, selisihnya adalah 3. Lalu 72 dikurangi 74 nilainya adalah minus 2. Lalu 68 dikurangi 76 nilainya adalah min 8. Nah, sampai seterusnya ya, sampai data terakhir 68 dikurangi 70 hasilnya adalah min 2. Nah, kemudian selisih DI ini kita mutlakkan. Jadi kita positifkan. Di sini kan ada yang negatif ya, min 2, min 2, min 8, min 2. Nah, nanti semua nilai ini kita mutlakkan. Jadi min 2 menjadi 2, 3 tetap 3, min 2 jadi 2, min 8 jadi 8 dan seterusnya min 2 menjadi 2. Nah, di sini kan
Lalu kita lihat tandanya. Di sini tandanya adalah selisihnya negatif. Ini adalah positif, ini negatif, ini positif, negatif juga ya. Ini positif, ini positif. Nah, di sini kan selisihnya 0. Kalau selisihnya 0 itu kita anggap sebagai TIS, sama gitu ya. Jadi nanti yang TIS ini kita keluarkan dari proses perhitungan gitu. Jadi kemudian ini juga sama TIS. Lalu di sini positif, di sini adalah negatif. Nah, di awal tadi uji data 2 sampel berpasangan itu kan ada uji Wilcoxon, uji sign, uji tanda, sama uji McNemer. Nah, kalau uji tanda itu sampai sini, sampai didapatkan selisihnya negatif atau positif ya. Nah, kita lanjutkan, kita hitung rankingnya. Nah, jadi untuk menghitung ranking kita menggunakan selisih yang sudah dimutlakkan. Nah, kita rankingkan. Sebelum kita rankingkan, nah yang TIS tadi ini kita tidak ikut sertakan di dalam analisis data. Jadi ini tidak kita hitung ya. Jadi baris ke-7 dengan baris ke-8 ini tidak kita hitung. Jadi total datanya nanti menjadi hanya 8 sisanya ya, karena duanya itu sifatnya TIS. Jadi tidak kita ikut sertakan. Nah, bagaimana cara menghitung ranking, mengurutkannya? Nah, hitung rankingnya itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita perhatikan kolom D. Nah, paling kecil itu kan 2 gitu ya. Nah, 2 ini ternyata ada temannya juga, 2. Nah, anggaplah misalkan kalau di kelas misalkan ada 3 mahasiswa yang jumlah nilainya sama, maka rankingnya pasti juga harus sama. Nah, di sini kan harusnya rankingnya ranking 1, ranking 2, ranking 3 kan ya. Ada 3 orang yang rankingnya sama. Nah, maka harusnya rankingnya juga sama kan gitu ya. Nah, sekarang berapa rankingnya masing-masing di sini ya. Nah, cara menghitungnya adalah yang rankingnya 2 tadi jumlahnya ada 3 kan ya. Nah, dari 3 ini harusnya kan ranking 1, ranking 2, ranking 3, karena kan 3 pertama kan gitu ya. Nah, kemudian 1, 2, 3 ini kita jumlahkan. 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 3. 3 ini adalah tergantung dari banyaknya angka yang sama. Karena ada 3 yang sama berarti dibagi 3 gitu ya. Nah, maka di sini 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya adalah 6. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, maka untuk angka 22 ini masing-masing rankingnya adalah 2. Di sini juga 2, di sini juga 2. Nah, itu ya cara membuat ranking ketika selisihnya sama. Nah, kemudian terkecil selanjutnya setelah 2 adalah 3. Nah, 3 ada temannya atau tidak? Nah, 3 tidak ada temannya, maka di sini ranking berapa? Nah, rankingnya adalah setelah ranking yang dipakai. Yang sudah dipakai itu kan 1, 2, 3. Nah, berarti di sini rankingnya adalah ranking 4 gitu ya. Jadi yang sudah terpakai rankingnya 1, 2, 3, maka terkecil selanjutnya adalah ranking 4. Kemudian terkecil selanjutnya setelah 3 adalah angka 4. Nah, 4 ini kan nggak ada temannya, berarti setelah 4 rankingnya adalah 5. Kemudian setelah 4 terkecil selanjutnya adalah 5. 5 kalau kita lihat tidak ada temennya, maka dia ranking 6 karena ranking terakhir adalah 5. Nah, selanjutnya terkecil selanjutnya adalah 8. Nah, di sini kan 8 ada 2. Nah, 8 ada 2, proses perhitungan rankingnya sama seperti yang tadi. Jadi angka 8 ini ada 2. Nah, 2 ini berarti jatah rankingnya berapa nih? Tadi kan terakhir rankingnya adalah 6. Berarti setelah 6 adalah 7 dan 8. Nah, berarti 7 ditambah 8 dibagi 2, karena banyaknya angka 8 ada 2 gitu ya. Sama dengan 7 ditambah 8 adalah 15, berarti 15 dibagi 2 adalah 7,5. Nah, artinya masing-masing angka 8 ini rankingnya adalah 7,5. Nah, kemudian kita jumlahkan, karena kan tadi kita ingin mencari sigma RI ya. Nah, berarti ini tinggal kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, sebelum kita jumlahkan, kita kembalikan lagi tandanya. Nah, di sini kan tandanya negatif, kita buat negatif. Ini positif tetap, ini negatif. Lalu di sini negatif, ini tetap, lalu di sini positif tetap. Nah, di sini negatif. Jadi baru kita jumlahkan. Nah, jumlahnya min 2 ditambah 4 ditambah min 2 ditambah min 7,5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7,5 ditambah min 2, hasilnya adalah 9. Nah, jadi sigma RI-nya adalah 9. Nah, dari sini juga kita bisa menentukan jumlah ranking untuk yang selisihnya positif dengan jumlah ranking untuk yang selisihnya negatif. Nah, untuk
R positif, jadi ranking yang jumlahnya jumlah ranking yang nilainya selisihnya positif itu kan ini ya, 4 positif, lalu 5 positif, 6 positif, 7,5 positif. Jadi yang jumlah ranking yang positif itu berarti 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7,5, hasilnya adalah 22,5. Lalu jumlah ranking yang selisihnya negatif. Nah, jumlah ranking yang selisihnya negatif berarti kan ini ya, yang negatif 2, 7,5, 2. Nah, kita jumlahkan juga. Jadi duanya ini bukan tidak dinilai, tapi ini menunjukkan arahnya saja. Jadi yang arahnya itu selisihnya negatif. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 7,5 ditambah 2 itu hasilnya adalah 13,5. Nah, ini adalah tambahannya. Nah, kemudian kita hitung nilai R kuadratnya, RI kuadratnya. Berarti di sini min 2 kuadrat adalah 4 kuadrat 16, lalu min 2 kuadrat 4, min 7,5 kuadrat adalah 56,25, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36. Ini tidak kita hitung. 7,5 kuadrat adalah 56,25, min 2 kuadrat adalah 4. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Nah, jumlahnya adalah 201,5. Nah, semua komponennya sudah kita dapatkan, maka kita bisa hitung nilai T. Nah, T sama dengan sigma RI. Sigma RI-nya adalah 9 dibagi akar dari sigma RI kuadrat. Nah, sigma RI kuadratnya adalah 201,5. Jadi akar dari 201,5. Sehingga kita peroleh 9 dibagi akar dari 201,5 adalah 14,19. Maka nilai T hitungnya itu adalah 0,634. Nah, itu adalah nilai statistik hitungnya 0,634. Nah, setelah kita dapatkan nilai statistik ujinya, maka kita tentukan kriteria ujinya. Nah, kriteria uji tergantung dari hipotesisnya. Nah, tadi kan hipotesis yang kita gunakan adalah satu arah ke kanan, MX lebih besar daripada MY. Nah, kriteria ujinya jika statistik hitung T lebih besar sama dengan Z tabel. Z tabelnya tadi kan 1,64 ya, maka H0 ditolak. Jika statistik hitung T lebih kecil daripada Z tabel, maka H0 diterima. Nah, di sini kesimpulannya karena T hitungnya tadi itu adalah 0,634, Z tabelnya 1,664. Nah, kalau kita bandingkan ini kan lebih kecil ya. Kalau lebih kecil berarti yang ini H0 diterima karena lebih kecil. Kalau lebih kecil maka H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti kesimpulannya adalah H0 gitu ya. H0-nya itu adalah pemberian pelatihan tidak efektif meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi gitu ya. Jadi pemberian pelatihannya tidak efektif. Jadi pengetahuan sebelum dengan sesudah itu sama saja gitu ya. Nah, kalau kita buat grafiknya karena satu arah ke kanan berarti kan bentuk kurvanya seperti ini ya. Jadi wilayah penolakan H0-nya ada di sebelah kanan. Nah, ini batas ininya itu adalah Z tabelnya. Z tabelnya adalah 1,64. Lalu T hitungnya tadi 0,64. Nah, 0,64 ada di wilayah H0 diterima gitu ya. Nah, itu adalah pembahasan terkait dengan uji Wilcoxon yang kita bahas dengan secara perhitungan manual. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencoba uji Wilcoxon dengan menggunakan software SPSS. Nah, untuk masuk ke SPSS kita buka aplikasinya. Nah, di SPSS itu ada dua halaman kerja ya. Ada data view, ada variable view. Nah, data view untuk menginput data, variable view untuk menginput variabelnya. Nah, tadi kan kita punya data seperti ini ya, ada variabel sebelum dengan variabel sesudah. Nah, jadi di kolom name ini tinggal kita ketikkan saja dua variabel, ada variabel sebelum dengan variabel sesudah gitu ya. Kita tinggal ketikkan saja sebelum dan sesudah. Yang lainnya kita biarkan default saja. Nah, setelah proses pembuatan nama variabel selesai, maka kita masuk ke data view. Klik data view. Nah, ini adalah tampilan data view-nya. Nah, tadi kita sudah menginput dua variabel kan ya, variabel sebelum dengan variabel sesudah. Karena hanya ada dua, maka yang berubah juga hanya dua. Yang lainnya tetap var gitu ya. Jadi kalau hanya satu ya satu juga yang berubah gitu ya. Nah, ini kita inputkan datanya. Nah, ini kan datanya, ada data sebelum, ada data sesudah.
Nah, data sebelum kita input ke sini 1 sampai 10. Lalu yang sesudah juga sama. Kita inputkan di kolom sesudah ya. Nah, kita inputkan. Jadi 70, 72, 74 sampai 70 kita inputkan di sebelum, lalu 68, 75, 72 sampai 68 kita inputkan di sesudah. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ini proses input data sudah selesai. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita masuk ke proses analisis data ya, atau pengolahan data. Untuk pengolahan data uji Wilcoxon, langkah yang pertama adalah kita klik analyze. Lalu dari serangkaian pilihan ini kita klik yang non parametric test. Nah, kemudian kita pilih yang legacy dialog. Klik. Nah, kemudian kita pilih yang to related sample. Kita klik to related sample. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, to related sample test. Nah, di sini ada dua variabel sesuai dengan yang kita input tadi, ada sebelum, ada sesudah. Nah, yang variabel sebelum kita pindahkan ke kolom variabel 1. Kita klik, kita pindahkan. Lalu yang variabel kedua, variabel sesudah, kita pindahkan ke variabel 2. Kita klik ini tanda panah. Nah, sudah. Kemudian kita lihat tes tipe tesnya. Nah, ini kan kita akan menggunakan uji Wilcoxon ya. Jadi ini sudah defaultnya uji Wilcoxon. Nah, kemudian kalau sudah di checklist, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah output dari uji Wilcoxon. Jadi ada range, ada tes statistik. Nah, untuk range ini ada pertama ada ini kan ada sesudah, ada sebelum ya, ada sesudah, ada sebelum. Nah, di sini ada N, ada negative range, ada positive range, ada TIS, ada total, gitu ya. Nah, negative range jadi yang selisih rankingnya negatif, itu ada 4 data. Lalu ini ada positive range yang selisih datanya positif, juga sama, ada 4 data. Nah, kemudian di sini TIS ada 2 data, artinya yang jumlah sebelum dengan jumlah sesudah itu sama. Nah, sehingga total datanya ada 10 ya. Jadi 4 tambah 4 tambah 2 adalah 10. Nah, sebenarnya di sini ada keterangannya A. Yang negatif rank itu kan A. A itu artinya nilai sesudah lebih kecil daripada sebelum. Jadi selisih antara sesudah dengan sebelum itu negatif karena nilai sesudahnya lebih kecil daripada sebelum, gitu ya. Nah, maka dia rankingnya itu negatif. Kemudian yang B, ini positif rank, artinya nilai sesudah lebih besar daripada sebelum. Jadi kalau sesudah kita hitung selisihnya dengan sebelum, maka akan diperoleh selisih yang bernilai positif, maka dia masuknya ke positif rank. Nah, kalau misalkan C itu TIS, itu artinya nilai sesudah lebih sama dengan nilai sebelum. Itu kan yang TIS tadi ada 2 ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sum of rank. Nah, sum of rank di sini ada yang negatif, ada yang positif juga. Nah, yang negatif rank sum of ranknya adalah 13,5, yang positif rank itu adalah 22,5. Nah, jadi kan yang negatif ada 4, positif ada 4, sum of ranknya segini. Nah, ini kita dapat dari hasil perhitungan manual kita tadi. Nah, ini kan kalau kita lihat yang positif rank, ini kan yang ranknya positif ya, itu jumlahnya 22,5. 22,5 itu kan dapatnya dari sini, 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7,5, jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Lalu yang negatif rank itu hasilnya adalah 13,5, itu diperoleh dari 2 ditambah 2 ditambah 7,5 ditambah 2. Ini juga jumlahnya ada 2. Lalu yang TIS ini kan ada 2 juga yang TIS ya. Menjadi dari sini sebetulnya untuk proses perhitungannya. Nah, kemudian untuk min rank itu adalah sum of rank dibagi dengan N. Nah, berarti 13,5 dibagi 4 hasilnya adalah 3,38, lalu 22,5 dibagi 4 hasilnya adalah 5,663. Nah, selanjutnya adalah kita lihat yang tes statistik. Nah, di sini kita peroleh 2 nilai, ada nilai Z, ada nilai time seek to tell ya, jadi nilai v-value-nya. Nah, ini adalah nilai Z ini sebetulnya setara dengan nilai T yang sudah kita dapatkan tadi, gitu ya. Jadi di beberapa referensi memang ada beberapa rumus ya, ada yang menggunakan Z, ada yang menggunakan T, gitu ya. Nah, tapi yang rumusan T tadi ini rumus yang paling sederhana dan bisa digunakan untuk berbagai
jenis data, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak. Nah, di sini ada sedikit berbeda. Kalau kita menggunakan T tadi, itu kan nilainya positif ya. Positif negatif kalau di perhitungan manual kan tergantung dari hipotesisnya nanti. Nah, kalau di uji Wilcoxon ini dalam beberapa kasus selalu diperoleh nilai statistik hitung yang bernilai negatif saat kita menggunakan SPSS gitu ya, sehingga untuk kriteria ujinya di sini bisa kita gunakan jika mutlak Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak. Jika mutlak Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, maka H0 diterima gitu ya. Karena kalau Z hitung di uji Wilcoxon dengan menggunakan SPSS itu akan diperoleh nilai yang negatif gitu ya. Nah, di sini ada keterangan B itu adalah based on negative range. Nah, jadi dalam uji Wilcoxon basis perhitungannya itu tergantung dari ranking yang paling kecil. Di sini sum of rank paling kecil. Nah, di sini kan sum of rank yang paling kecil adalah negative rank. Maka di sini based on perhitungannya adalah negative rank. Jadi kalau misalkan di sini sum of rank terkecilnya adalah positif, maka di sini pun positif rank gitu ya. Nah, di sini nilai Z hitungnya itu adalah min 0,634. Nah, karena sudah dimutlakan menjadi 0,634, lalu kita bandingkan dengan Z tabelnya tadi 1,64, maka kita bisa simpulkan di sini kan lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berdasarkan kriteria di sini kesimpulannya adalah H0 diterima. Kemudian nilai yang kedua, nilai v-value-nya. Di sini kriteria ujinya jika nilai v-value lebih kecil daripada alfa, alfanya kita gunakan 0,05, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, maka kesimpulannya karena nilai v-value-nya adalah 0,526, kemudian alfanya 0,05. Nah, di sini kalau kita bandingkan hasilnya adalah lebih besar. Kalau lebih besar berdasarkan kriteria uji, di sini kesimpulannya adalah H0 diterima. Nah, di sini mau menggunakan uji Z ataupun uji v-value, hasilnya pasti akan sama. Nah, karena H0 diterima, maka kesimpulannya adalah H0. Artinya pemberian pelatihan tidak efektif meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi calon. Nah, ini kan sama dengan perhitungan manual kita tadi kesimpulannya. Nah, demikian perhitungan atau penjelasan terkait dengan uji Wilcoxon, baik perhitungan secara manual ataupun dengan menggunakan SPSS. Ya, tadi saya ulangi, jadi kalau uji Wilcoxon dalam beberapa referensi ada yang menggunakan rumus yang berbeda. Nah, kita bisa gunakan rumus yang kita bahas tadi menggunakan nilai T. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.